Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isfan Ahmad Baihaqi, mahasiswa Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta dengan prodi S1 Akuntansi dengan NIM 2303500018. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampuh Profesor Dr. Lela Nurlilawati, SE, MM, CRA, CRP. Di sini saya mengambil judul yaitu Initial Public Offering di PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Nah, sekarang kita masuk ke sub pembahasan. Di sini ada beberapa sub pembahasan, yaitu ada pengertian IPO, tujuan IPO, syarat IPO, proses IPO, sejarah Sidomuncul masuk ke IPO, strategi pemasaran, dan yang terakhir produk-produk Sidomuncul. Di sub pembahasan yang pertama ada pengertian IPO. Pengertian IPO adalah sebutan bagi perusahaan privat yang akan go public dengan menjual sebagian saham mereka kepada publik untuk pertama kalinya. IPO memberikan keuntungan bagi pemilik perusahaan maupun publik yang membeli saham tersebut. Melalui IPO, perusahaan bisa memperoleh tambahan modal, sedangkan penjualan saham kepada publik akan membuka peluang investasi untuk masyarakat. Suntikan modal dari pihak eksternal akan memberikan kesempatan perusahaan agar semakin berkembang pesat. Banyaknya perusahaan yang melakukan IPO adalah indikasi bahwa ekonomi negara berada pada kondisi yang positif. Dan yang kedua, kita akan ke tujuan IPO. Jadi di tujuan IPO ini ada 3, yaitu mengembangkan perusahaan. Suatu perusahaan memiliki peluang yang lebih banyak untuk berkembang jika modal mereka semakin meningkat. Melakukan IPO adalah tindakan yang akan membantu perusahaan untuk melakukan ekspansi secara pesat daripada hanya menggunakan dana internal. Jika perusahaan berkembang semakin besar, maka bukan hanya mereka yang akan mendapat keuntungan. Investor yang membeli saham initial public offering juga bisa menikmati keuntungan tersebut, dan hal ini membuat masyarakat tertarik untuk menanamkan modal. Tujuan yang kedua ada meningkatkan citra perusahaan. Harga saham IPO adalah salah satu faktor yang mempengaruhi citra perusahaan. Ketika bisnis bisa berkembang dan menunjukkan tren yang positif, maka nilainya pun akan meningkat. Hal tersebut akan mempengaruhi saham yang dimiliki oleh investor. Mereka bisa memperoleh bunga lebih besar jika citra perusahaan baik. Dan tujuan yang ketiga, memperoleh modal tambahan. Tujuan perusahaan melakukan IPO adalah untuk memperoleh modal tambahan melalui investasi dari masyarakat. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu melakukan pengajuan peminjaman di bank untuk menunjang kegiatan operasional mereka. Perusahaan yang ingin memperluas jangkauan bisnis, menciptakan produk baru, atau membuka cabang juga membutuhkan modal yang besar. Sekarang kita masuk ke syarat melakukan IPO. Jadi ada 3 juga syarat perusahaan masuk ke IPO. Yang pertama itu aset. Perusahaan yang ingin melakukan IPO harus memiliki besaran aset minimal senilai 100 miliar agar bisa masuk ke papan utama. Besaran nilai tersebut akan membuat Bursa Efek Indonesia menilai bahwa perusahaan yang mengajukan IPO bukanlah bisnis baru dan telah berhasil berkembang pesat, mampu mengelola aset yang lebih banyak. Yang kedua, struktur perusahaan. Selain memiliki aset bernilai tinggi, perusahaan juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki jajaran direksi berkompetensi baik. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan
investor sebelum memutuskan untuk membeli saham perusahaan yang ditawarkan. Sehingga perlu untuk perusahaan mencantum struktur organisasi mereka di website resmi agar mudah diakses oleh investor. Yang ketiga, laporan keuangan. Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan IPO adalah memiliki laporan keuangan dan dilengkapi dengan penjelasan terkait kinerja perusahaan dalam beberapa periode tertentu. Bursa Efek Indonesia akan memasukkan pada papan utama jika perusahaan tersebut berpotensi untuk memberikan keuntungan bagi investor. Selain itu, investor tentu lebih baik memiliki untuk berinvestasi kepada perusahaan yang memiliki keuntungan berdasarkan pada laporan keuangannya. Sekarang kita masuk ke proses IPO. Di proses IPO ini ada 4. Yang pertama itu adalah due diligence meeting. Due diligence meeting ini adalah merupakan rapat penting yang harus dilakukan perusahaan bersama pihak emiten untuk mendiskusikan terkait pengajuan perusahaan IPO. Pihak-pihak wajib datang dalam pertemuan ini meliputi perusahaan sekuritas, pemilik saham, penilai aset perusahaan, konsultan hukum, dan auditor. Yang kedua, public expose. Public expose ini merupakan bentuk pengakuan publik akan terbukanya perusahaan melalui saham IPO. Hal ini dilakukan sebagai agar masyarakat luas mengetahui perusahaan membuka kesempatan saham IPO. Dalam hal ini, pihak perusahaan wajib mempresentasikan rencana pertumbuhan. Yang ketiga, ada book building. Tahap ini merupakan penawaran yang dilakukan oleh investor yang tertarik dan berminat menanamkan modalnya pada perusahaan IPO. Penawaran tersebut berisi tentang jumlah saham, harga, dan sebagainya. Yang keempat, price listing. Setelah mengetahui beberapa banyak investor yang berminat pada saham, selanjutnya perusahaan bisa menetapkan harga jual saham. Penentuan harga jual saham tergantung banyaknya kesediaan saham dan calon investor. Kita masuk di sejarah Sido Muncul. PT Sido Muncul didirikan pada tahun 1940 oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta. Awalnya sebagai usaha jamu rumahan. Pada tahun 1949, perusahaan ini pindah ke Semarang akibat situasi politik yang tidak stabil. 3 tahun kemudian, mereka membangun pabrik sederhana dengan nama Sido Muncul, yang artinya impian yang terwujud. Pada tahun 1970, Sido Muncul berubah menjadi CV dan kemudian menjadi PT pada tahun 1975. Perusahaan ini mengalami modernisasi besar-besaran pada tahun 1984 untuk meningkatkan kualitas produksi. Pada tahun 2000, Sido Muncul meresmikan pabrik baru di Ungaran yang menjadi satu-satunya pabrik jamu bersertifikat farmasi di Indonesia. Sido Muncul melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Desember 2013 dan kini dikenal sebagai salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia dengan lebih dari 300 jenis produk termasuk tolak angin, Kokubima Energy. Perusahaan juga telah memperluas jangkauan pasarnya hingga ke luar negeri termasuk Malaysia dan Nigeria. Sekarang kita masuk ke Sido Muncul masuk ke IPO. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Desember 2013 dengan kode emiten Sido. Dengan berantainya saham Sido, tahun ini Bursa Efek Indonesia mencatat 31 emiten yang melakukan penawaran saham perdananya. Saham Sido diperdagangkan naik dengan harga tertinggi 660 per lembar saham atau naik 80 poin. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga saham perdananya, yaitu 580 per lembar saham.
Saham Sido diperdagangkan dengan nilai saham terendah yaitu 640 per lembar saham dan tertinggi 680 per lembar saham. Adapun frekuensi sebanyak 277 dengan volume 31.000 lot dengan nilai transaksi mencapai 10 miliar. Perseroan akan mengalokasikan dana hasil IPO sebesar 56% untuk modal kerja. Sedangkan 42%-nya akan digunakan untuk investasi dan sisanya yakni 2% untuk mengembangkan sistem teknologi informasi dan komputerisasi. Perusahaan industri jamu dan farmasi ini akan melepas saham sebanyak-banyaknya yaitu 1,5 miliar lembar saham atau 10% dari modal ditempatkan dana hasil IPO. 810 miliar hingga 990 miliar untuk membantu proses penawaran saham perdana ini. Perseroan menunjuk 2 perusahaan sekuritas antara lain PT Krishna Graha Sekurindo Tbk dan PT Mandiri Sekuritas sebagai pinjaman pelaksanaan emiten efek. Sekarang kita masuk ke data Sido muncul di IPO. Sido muncul masuk IPO pada tanggal 18 Desember 2013. Saham penawarannya 1.500 juta rupiah dan saham pendirinya 13.500 juta rupiah. Total saham yang terdaftar di IPO yaitu 15 miliar. Persentasenya 10%. Harga penawarannya 580. Dana yang terkumpul 870 miliar. Biro Administrasi Efek yaitu PT Sirka Data Pro Perdana. Penjamin emisi utama yaitu ada 2 perusahaan. Yang pertama PT Krishna Graha Sekurindo Tbk dan PT Mandiri Sekuritas. Sekarang kita masuk ke strategi pemasaran Sido muncul. Jadi di strategi pemasaran Sido muncul itu ada 4. Yang pertama, inovasi produk. Sido muncul terus mengembangkan dan meluncurkan produk-produk baru seperti SMAX tablet dan Sari Kunyit Plus. Untuk memenuhi kebutuhan pasar beragam, inovasi ini membantu penarik perhatian konsumen dan meningkatkan konsentrasi pasar. Yang kedua, pemasaran berbasis budaya. Sido muncul memanfaatkan unsur budaya Indonesia dalam kampanye iklannya. Misalnya, produk telak angin sering dipromosikan dengan jingle dan referensi budaya yang mudah diingat. Menampilkan serta keindahan alam dan warisan budaya Indonesia. Seperti lokasi iklan yang mengambil tempat Candi Borobudur dan Danau Toba, serta mengedukasi masyarakat tentang manfaat produk herbal, konten pemasaran yang informatif, termasuk kolaborasi dengan influencer di media sosial untuk menjangkau generasi muda. Yang ketiga, digitalisasi pemasaran. Sido muncul aktif di platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk menjangkau konsumen terutama generasi muda. Mereka menghasilkan konten menarik seperti video, artikel, serta mengedukasi konsumen tentang produk herbal mereka. Dan perusahaan bekerja sama dengan kreator dan influencer untuk memperluas jangkauan pemasaran. Kolaborasi ini membantu meningkatkan kesadaran merek di kalangan anak muda. Dan Sido muncul juga menjual produknya melalui platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, memudahkan konsumen untuk membeli produk secara online. Yang keempat, fokus pada kualitas produk. Sido muncul mempertahankan kualitas produknya untuk memastikan kepuasan pelanggan, yang berkontribusi pada loyalitas merek dan peningkatan penjualan. Sekarang kita masuk ke produk-produk Sido muncul. Jadi ada banyak sekali produk-produk Sido muncul, antara lain tolak angin, tolak linu, kuku Bima Energi, Alang Sari Plus, kopi jahe Sido muncul, susu jahe Sido muncul, kunyit asam SMAX, Imuco, Superbion, dan
masih banyak yang lain-lainnya. Di sini ada prospek kinerja. Ini ada tabel. Tabel ini dari tahun 2014 sampai 2023. Ada penurunan dan ada kenaikan dari tahun 2014 ini sampai 2013 ini. Yang selanjutnya adalah ringkasan kinerja keuangan PT Sida Muncul. Syukron jazilan ala ihtimaminkum, unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.